Itu ya teman-teman, ikannya pada menggantung ya, kelihatan ya. Dia menggantung seperti itu benih ikan gurame ya kan, karena di dasar kolam ini bau gitu teman-teman. Di dasar kolam itu sudah nggak steril, akhirnya menggantung seperti itu. Nah, kalau tidak segera ditangani hal-hal yang seperti itu ya kan, nanti dampaknya kepada kematian. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan kita ya dalam proses perawatan benih ikan gurame. Dan kebetulan benih ikan gurame yang kita rawat ini umur 14 hari ya. Nah, begini teman-teman, ini benih ikan guramenya di umur 14 hari ini juga terkena sedikit masalah ya. Nah, masalahnya kemarin itu hujan ya kan, di sore hari. Kemudian hujan tersebut masuk ke dalam kolam larva pembenihan ikan gurame ini, sehingga mengakibatkan benih ikan gurame yang kita rawat ini menggantung. Nih. Kelihatan ya, itu ciri-ciri ikan gurame enggak sehat dan segera harus kita tangani ya, agar supaya tidak terjadi masalah yang serius nantinya. Jadi kemarin sore itu hujan tapi nggak begitu deras. Nah, hujan yang nggak begitu deras itu masuk ke dalam kolam ini gitu teman-teman. Jadi kemarin itu kita memang agak sedikit sibuk ya, sehingga kita lupa bahwasanya kita sedang merawat benih ikan gurame. Nah, ini teman-teman, kita kemarin itu sibuk ngurusin ini ya kan, sehingga kita sedikit melupakan rawatan yang kita rawat, termasuk benih ikan gurame tersebut, sehingga benih ikan guramenya mengalami hal yang seperti tadi itu, mengambang, menggantung gitu. Jadi kita kemarin tuh sibuk ngecor ini teman-teman. Ini kan untuk induk ikan gurame ya kan, kita sedang membuat kolam khusus untuk induk ikan gurame. Dan ini hampir selesai ya, tinggal yang ini nanti kita selesaikan. Jadi kemarin kita itu sibuk ngurus ini, sehingga larva benih ikan gurame yang kita rawat tersebut pas waktu hujan kemasukan air hujan itu sudah. Oke teman-teman, kita kembali ke tema awal ya. Jadi benih ikan gurame ini menggantung, solusinya harus segera dikuras, diganti air baru ya, air yang sudah kita tandon terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini kita sudah membukanya, sebagian daripada asesnya sudah kita buka ya kan. Habis ini kita kuras. Nah ini teman-teman, ini adalah air yang sudah kita tandon. Jadi tujuannya agar supaya ketika kita membutuhkan air yang sudah ditandon, kita sudah ada gitu. Tujuannya untuk benih ikan gurame ini. Di sana juga ada juga tuh air yang sudah ditandon, tapi enggak kita tutup yang sebelah sana ya. Nah teman-teman, ini sudah kita buka ya kan paralonnya tuh. Jadi proses seperti ini memang terkadang ada ikan yang ikut keluar ya, ikut kabur, tapi nggak masalah teman-teman. Ketimbang nanti semuanya nggak tersisa mati ya kan, mending 1 atau 2 ekor yang keluar yang kabur ketimbang semuanya kan gitu. Jadi emang cara seperti ini emang
ketika membuka paralon seperti ini, membaliknya ya kan, terkadang memang benih yang kita rawat emang keluar, tapi nggak masalah sudah teman-teman. Yang penting yang lain yang banyak, yang jumlahnya ribuan itu selamat. Itu ya teman-teman, ikannya pada menggantung ya, kelihatan ya. Tapi setelahnya kita kuras, nanti yang menggantung itu nanti nggak ada lagi, nanti dia akan ke dasar lagi. Dia menggantung seperti itu benih ikan gurame ya kan, karena di dasar kolam ini bau gitu teman-teman. Di dasar kolam itu sudah nggak steril, akhirnya menggantung seperti itu. Nah, kalau tidak segera ditangani hal-hal yang seperti itu ya kan, nanti dampaknya kepada kematian, itu sudah. Jadi untuk teman-teman pemula khususnya ya kan, lakukan cara seperti ini terus-menerus sudah, sampai nanti ikan panen, sampai ikan nanti besar. Jadi cara seperti ini lakukan aja sudah. Jadi jangan sampai, intinya ya kan, jangan sampai larva atau benih ikan gurame yang kita rawat itu sampai terjadi penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelum terjadi penyakit atau hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus segera tanggap lebih dulu, agar supaya benih yang kita rawat ini ya kan tetap aman sampai besar, sampai terjual nantinya. Dan untuk teman-teman pemula ya kan, ketika menghadapi proses seperti ini jangan khawatir ya, jangan khawatir, intinya tetap tenang, kemudian segera ditindaklanjuti agar supaya ikan yang kita rawat itu tetap sehat sampai nanti masa panen, itu sudah. Dan lagi untuk teman-teman pemula, soalnya dulu saya pernah ngalami ya kan, pertama kali saya merawat ikan ya kan, ikan saya itu mati satu, saya sudah bingung tuh teman-teman, kadang mati dua gitu, saya sudah bingung. Nah itu cemas gitu teman-teman, ya wajar lah, karena kita dulunya masih awal-awal melihara ikan, jadi mati satu itu sudah bingung. Nah untuk teman-teman khususnya teman-teman pemula ya kan, jadi nggak usah bingung, yang jelas bagaimana kita belajar, intinya sudah. Dari yang mati satu, mati dua, bahkan yang semuanya mati pun, di situ kita mendapatkan hikmah tentunya. Itu kotoran yang disebabkan oleh cacing sutra yang mati ikut keluar juga itu teman-teman. Ini kan ikut keluar. Jadi kotoran daripada cacing sutra yang mati dan kotoran daripada ikan ikut keluar semua. Habis ini steril lagi nih ikannya. Nah ini sudah kita balik lagi ya. Ini di kaki-kaki nih seperti ini sudah. Jadi kadang sampai kena injak ini benih ikan guramenya, karena memang dia dusel-dusel berada di bawah kaki gitu teman-teman. Ini habis ini dibersihkan juga ini ya. Jadi lakukan ya, sekali lagi lakukan seperti ini aja sudah teman-teman. Jangan sampai kita mengobati ya kan. Kalau sudah mengobati itu sudah terlalu parah sudah. Intinya kita mencegah dulu daripada mengobati, itu sudah. Nah ini teman-teman, kita sudah menyiapkan air untuk pengisian kolamnya ya kan. Air ini sudah kita tandon terlebih dahulu ya kan, jadi nanti aman untuk larva atau benih ikan gurame yang kita rawat ini. Jadi kenapa kok kita harus menggunakan air yang ditandon ya kan, ya karena ikan supaya tidak kaget ketika kita beri air, itu sudah. Kalau
dari air yang baru nanti bisa kaget, itu sudah. Kalau kaget nanti bisa stres, bahkan nanti mati. Jadi tujuannya air yang sudah ditandon itu salah satunya. Dan lagi kalau air yang sudah ditandon ya kan, itu yang jelas pH kan banyak kesamaan gitu, banyak kesamaan antara air yang sudah dipakai ini ya kan sama yang sudah ditandon ini, banyak kesamaan. Beda dengan air yang baru seperti itu. Jadi tujuannya air yang sudah ditandon kita berikan kepada benih ikan gurame yang kita rawat, tujuannya itu tadi, agar supaya benih tidak kaget. Ketika kaget nanti bisa stres. Dan lagi untuk teman-teman pemula ya kan, kalau misalkan tidak punya kolam untuk tempat menandon air ya kan, pakai timba sudah ya kan, pakai timba. Kalau misalkan nanti timba kekurangan ya kan, pakai bak gak masalah, yang penting ada air yang sudah ditandon terlebih dahulu. Tujuannya agar supaya benih ikan gurame yang kita rawat ini tetap aman. Nah ini teman-teman, sudah kita isi ya kan kolam benih ikan guramenya menggunakan air yang sudah ada yang mati nih. Jadi saya ulangi lagi ya kan, khususnya untuk teman-teman pemula. Jadi ketika ikan yang kita rawat tiba-tiba mati ya kan, 1 ataupun 2, jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah bingung. Jadi tetap tenang ya, agar supaya nanti kita bisa menyelesaikan. Soalnya tenang, kalau nggak tenang nanti malah nggak bisa menyelesaikan. Ada yang mati lagi nih. Nah teman-teman, ini kelihatan ya, benih ikan gurame yang kita rawat ini sudah berada di dasar. Itu tanda bahwasanya di dasar kolam sudah steril lagi. Dan untuk asbes penutupnya ya kan, nggak usah ditutup dulu ya, karena ini masih pagi. Baru nanti sekitar jam 10 baru bisa ditutup kembali ya, agar supaya larva atau benih ikan gurame mendapat cahaya pagi. Karena ini masih proses penyeterilan ya, karena di dasar kolam tadi itu nggak begitu steril. Itu ikannya numpuk di sana teman-teman. Udah kelihatan ya, kelihatan segar, sehat kembali ya. Tuh berlarian di dasar. Dan lagi ya kan, ini sebenarnya kan untuk diri saya sendiri ya kan, ketika kita merawat pelihara ikan apapun itu bentuknya ya kan, baik itu ikan gurame, ikan nila ataupun ikan yang kita rawat lah, jangan terlalu berharap. Tujuannya agar supaya kita tidak mudah kecewa, itu sudah. Kalau kita terlalu berharap nanti kita akan mudah kecewa. Yang penting intinya bagaimana kita merawat. Banyak itu teman-teman di tempat kita ya kan, yang gulung tikar, piara ikan gurame itu gulung tikar.
piara ikan lele juga gulung tikar. Itu salah satu penyebabnya karena terlalu banyak berharap, akhirnya gulung tikar bangkrut. Kenapa kok seperti itu? Karena yang diharapkan hanya hasilnya, itu bukan bagaimana dia belajar untuk merawatnya. Itu kalau kita sudah sukses untuk merawatnya, nanti hasil otomatis akan mengikuti. Itu sudah, yang penting intinya bagaimana kita merawat. Oke ya teman-teman, jadi lakukan seperti ini, cara yang seperti ini terus menerus sampai nanti ikan besar, ikan terjual, itu ya. Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dan ikan yang ada di tempat kita itu jarang ada ikan yang penyakitan, itu karena kita tanggap lebih dulu daripada mengobati. Dan untuk pengisian air ya kan, alangkah baiknya sampai airnya tumpah gitu teman-teman, tumpah ke pembuangan ini, agar sisa-sisa daripada kotoran yang ada di dalam kolam ini ikut keluar daripada pembuangan itu sendiri. Nih. Jadi pengisiannya sampai benar-benar meluber ya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan minim daripada air enggak masalah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya kan. Nanti jam 10 ini harus ditutup kembali ya kan, agar supaya nanti tidak banyak lumut di dalam kolam, sehingga kita mudah untuk merawat benih ikan gurame yang kita rawat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum.